Pemirsa, angka kasus positif COVID-19 mencatat rekor tertinggi. Tenaga medis pun meminta masyarakat untuk tidak ramai-ramai berkumpul sehingga pengorbanan tenaga medis bisa membuahkan hasil. Kasus COVID-19 di Indonesia sepertinya belum menunjukkan penurunan. Angka penambahan kasus positif masih tinggi. Belakangan setiap harinya ada lebih 4.000 kasus baru. Pertanggal 15 November 2020 terus bertambah. Tenaga medis yang sudah bekerja mengedukasi dan menangani pasien positif meminta masyarakat untuk selalu patuhi protokol kesehatan, sehingga pengorbanan tenaga medis membuahkan hasil. Karena tidak semua tenaga kesehatan memiliki kondisi fisik yang baik setelah berjibaku selama berbulan-bulan merawat pasien COVID-19. Tidak penting dan sebaiknya tetap jalankan protokol 3M. Kita juga nakes ini semua punya keluarga dan kita inginnya nanti bisa kembali beraktivitas kembali dengan keluarga kami masing-masing sehingga kita selamat dari pandemik ini. Jadi mohon sekali lagi tetap jalankan protokol 3M secara ketat dan kemudian 3M kita lakukan ya. Juga ingatkan kepada saudara-saudara lain jangan sampai kita mengikuti kegiatan-kegiatan tidak penting, berkerumun ataupun menimbulkan keramaian massa di luar sana. Jangan sia-siakan pengorbanan kita tenaga kesehatan di sini dengan seperti yang dibilang tadi, tidak menjauhi kerumunan atau mengadakan acara-acara yang tidak perlu. Itu sangat menyusahkan buat kami semua di sini. Hingga kini jumlah tenaga kesehatan khusus COVID-19 masih kurang dari yang dibutuhkan. Sementara pasien COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Hal ini membuat rumah sakit dan tenaga kesehatan kewalahan. Tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri untuk menurunkan angka positif COVID-19. Namun aturan pemerintah dan pengorbanan tenaga medis akan sia-sia jika masyarakat tidak peduli dengan pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Bukan hanya beresiko tertular, pandemi COVID-19 menyisakan banyak cerita bagi tenaga medis. Dan kini kita sudah terhubung dengan Franky Eko, salah satu perawat COVID-19 yang akan berbagi kisah dengan kita. Selamat siang, Mas Franky. Selamat siang, Ibu. Baik, Mas Franky. Sehat selalu, sehat ya Mas ya. Nah, ya, alhamdulillah. Baik, Mas Franky ini sudah berapa lama merawat pasien COVID-19 dan apa tantangan terbesarnya selama merawat? Kalau sudah lama sih kita di sini baru 8 bulan merawat pasien yang COVID. Dan untuk tantangan kita ya pasien COVID ini semakin bertambah, tidak ada pengurangan sama sekali. Mungkin kurangnya kesadaran masyarakat kita ini tuh kali yang jadi tantangan. Iya, Mas Franky, tenaga medis ini kan bisa dikatakan paling rentan tertular COVID-19. Mas Franky sendiri sudah pernah mengalami hal tersebut? Pernah saya. Sudah pernah positif COVID-19? Pernah positif saya. Bisa diceritakan Mas pada saat itu awalnya tertular tuh bagaimana atau mungkin diketahui dari mana, kemudian berapa lama proses penyembuhannya? Saya pernah tertular COVID-19. Ya mungkin saat waktu itu daya tahan tubuh saya itu mungkin menurun. Tetapi saya langsung dirawat dengan pengawasan dokter. Di situ juga perawatan pun sangat terjamin. Kita diberi nutrisi, vitamin. Untuk lamanya pun kita sekitar 1 bulan kemarin itu. Setelah sembuh dan bisa merawat kembali ya pasien-pasien COVID-19, adakah perbedaan yang Mas Franky rasakan? Mungkin rasa empati yang semakin meningkat gitu, karena pernah berada pada posisi mereka? Kalau berasa empati sih itu ada. Soalnya saya pernah merasakan posisi kita terkena virus, pasti di situ ada sedikit penurunan rasa kepercayaan diri. Nah, di situ saya menerapkan untuk di pasien saya, jangan sampai mereka untuk sampai down dan sebagainya. Di situ saya menyemangati mereka. Mas Franky, support dari keluarga seperti apa dengan pekerjaan Mas Franky sebagai perawat COVID-19, bahkan juga sempat tertular juga? Kalau keluarga sih mensupport, soalnya sudah saya jelasin
caranya bagaimana dan nanti resikonya apa saja yang akan terjadi. Mungkin dari situ juga keluarga sudah memahami dan sudah tahu juga resiko yang akan terjadi. Baik, terima kasih Mas Franky, sehat selalu dan salam juga untuk tenaga medis di sana sehingga bisa tetap setia ya melayani pasien COVID-19.